Sekarang sampailah kita kepada acara yang ketiga, yaitu ceramah-ceramah agama, mau'izah hasanah seputar peringatan Isra wal Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan oleh Fadilatul Mukarram Al-Ustaz Abdul Syahid, wa alaihi falyatafaddal mashkura. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'imi ala ibadihi bi ni'amin la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala man usriya bihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل التي لا تستقصى. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin majelis peringatan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan. Warga Langgar Darussalihin yang berbahagia, pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah yang mana Allah masih memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, dan memberi kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat pula berkumpul bersama-sama pada malam hari ini, yaitu memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperingati haul guru kita yang ke-16, itu haul guru kita al-alim al-allamah al-arif billah Syekhuna Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Sekumpul. Mudah-mudahan dengan dua acara ini kita mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya, dan juga mudah-mudahan Allah taala memberikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita, zuriat-zuriat kita minas salihin was salihat, amin ya rabbal alamin. Adapun cerita Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi kepada orang yang sangat luar biasa, yaitu arti Isra Mi'raj, perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah sampai menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dan kejadian Isra Mi'raj ini diabadikan atau disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, yaitu
Barukan kita membacakan ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masya Allah, alladzi asra, yang telah menjalankan dia, bi 'abdihi, dengan seorang hamba yang sangat mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, pada sedikit daripada waktu malam, minal masjidil haram, dimulai daripada masjidil haram, ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa yang berada di Palestina. Innahu, bahwasanya, linuriyahu min ayatina, itu Allah Ta'ala ingin menampakkan sebagian daripada tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu, bahwasanya Nabi kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala As-Sami, yang maha mendengar dengan perkataan kita, Al-Basir, yang sangat melihat dengan segala perbuatan kita. Atau innahu huwas samiul basir, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam As-Sami, yang mendengar dengan kalamullah, Al-Basir, yang melihat dengan zat Allah Subhanahu wa taala ketika beliau diisrakan pada malam Isra dan Mi'raj. Ini boleh aja innahunya itu Allah boleh, innahunya Nabi kita boleh. Ya telah. Allah Ta'ala sangat maha melihat, sangat maha mendengar dengan perkataan kita, dan maha melihat dengan perbuatan kita. Kalau innahunya Nabi kita, yaitu bahwasanya Nabi kita itu mendengar dengan kalam Allah, nang kada huruf kada bersuara, dan Al-Basir, melihat zat Allah Ta'ala nang laisa kamitslihi syai'un. Jadi malam itu, malam Isra Mi'raj ini, Nabi kita dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala nang laisa kamitslihi syai'un. Itu hanya keistimewaan kepada Nabi kita aja. Itu nang lainnya tuh kada ada nang kawannya melihat Allah Ta'ala, ya kan? Hanya khususiat Nabi kita. Itulah Nabi kita menjadi abdalul khalqi ajma'in, paling abdal sekalian makhluk. Karena di antara keistimewaan Rasulullah dapat melihat zat Allah Ta'ala. Tapi laisa kamitslihi syai'un, kada kau dibayang-bayangkan. Kalau pang ke ini Tuhan kada ada, ya kan? Kalau Nabi Musa hanya diberi Tuhan, hanya kawan mendengar kalam sidin aja. Kau mendengar kalamullah, wa kallamallahu Musa taklima. Tuhan mukalamah dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa hendak melihat Allah Ta'ala, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, ulah hendak melihat piannya, pulang jat pian nang laisa kami saja Tuhan, lantaran ikam kau melihat aku Musa. Kenapa ikam jaga tempatnya di dunia ini tempat nang kotor, dan ikam pun polotasinya kada sampai lagi mata ikam, polotasinya amal aku bertajalli lawan ikam, hancur ikam, ya kan? Nabi Musa aja untuk melihat juga. Nah, jadi punya Tuhan gitu kan. Bila ikam hendak melihat gunung, nah adalah pandur ila jabal, lihat gunung. Fa in istaqarra makanahu, lamun gunung tetap penjaga disinggarakan lagi, pasopa taroni, kau ikam melihat aku, ya kan? Falamma tajalla rabbul jabali ja'ala dakan wa kharra Musa sa'iqa. Tuhan tajalli di gunung itu. Nah, pemana tajalli jadi mana itulah. Tajalli adalah apa, kalau bahasa kita penampak, mana tajalli, tapi Tuhan tajalli di gunung itu. Falamma tajalla rabbul jabal ja'ala dakan. Jadilah gunung Tursina yang sangat keras batu itu, ganal pada gunung ngajakan, hancur lebur, kan? Jadi habuk gunungnya. Nah, jadi kada kau melihat Allah Ta'ala di dunia, karena dunia ini tempat kotor lagi. Kalau Nabi kita diberi Tuhan keistimewaan, kau melihat Allah Ta'ala. Tapi ingatkan laisa kamitslihi syai'un lah. Ya apa Tuhan itu jar? Ada kau dibayang-bayangkan lah. Jangan orang apa? Orang Buddha kah? Orang Hindu kah? Tuhannya kalau dibayang-bayangkannya kan? Ada nang berputar apa diputari ada nang tangan enam, ya kan? Dewa apa Brahma kan ada. Nah, kalau Tuhan jangan dibayang-bayang itulah kada boleh kita. Tuhan tuh laisa kamitslihi syai'un. Jadi Nabi kita lah nang kawa diberi Tuhan melihat. Jadi ayat lain Tuhan menyebutkan minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat.
ada sebagian daripada rasul-rasul itu nang Tuhan mau kalamah, itu Nabi Musa. Ada yang diangkat Tuhan beberapa derajat lebih pada Nabi Musa. Siapa ya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kelebihan Nabi kita? Selain mendengar pendernya, kalamnya, melihat pulang do orangnya. Ya, kalau melihat orangnya lah. Nah, melihat itu keistimewaan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa jadi kisah-kisah tadi? Kisah Nabi Musa ada, nah di ujung kisah Isra Mi'raj karena Nabi Musa adalah, nah dia supaya jangan tapi lawas karena kisahnya itu buku lah, karena kemana-mana kah kisahnya kita kisah Isra Mi'raj lagi lah. Nah, adalah. Dan kita ketahui bahasanya hukumnya Isra, maka mempercayai Isra itu hukumnya wajib. Kenapa di Quran ada wajib ya, kafir apa ya wajib. Siapa kada percaya kafir hukumnya, kada percaya kisah Isra Mi'raj kafir. Kalau Mi'raj itu karena kada dalam Al-Quran secara jelas, hanya secara isyarat saja dan sabit dengan hadis-hadis yang mutawatir, maka hukumnya apa, siapa kada percaya dengan Mi'raj hanya fasik hukumnya, dosa besar. Amai yang kada bagus juga kan, tapi alhamdulillah kita berpada siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu ahwa ahlahu. Siapa percaya dengan kisah Isra Mi'raj seperti Abu Bakar As-Siddiq, maka orang itu termasuk orang yang beruntung. Itu perkataan Habib Ahmad Al-Marzuki dalam kitab Sidin Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Itulah di ujung berpada Siddiqun, untunglah Abu Bakar Siddiq bitasdiqin lahu, karena percaya dengan cerita Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kada percaya seperti Abu Jahal dan Mut'im bin Adi, itu menjadi orang yang celaka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung mendapat syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya, kisah Isra Mi'raj itu adalah dimulai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring-baring di Hijr Ismail. Berabah-rabahan Nabi Hijr Ismail dekat Baitullah, di antara paman Sidin Hamzah dan sepupu Sidin Ja'far bin Abi Thalib. Bertiga Nabi berabah-rabah di Hijr Ismail nih, dengan Hamzah paman Sidin. Hamzah ini sekalipun merina Sidin, tapi kurang lebih aja umur Sidin hanya tuha Hamzah kurang lebih 4 tahun. Dia umurannya 4 atau 3 tahun Hamzah lawan Nabi nala. Lawan sepupu Sidin Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini kakak oleh Sidina Ali, kakak Sidina Ali bin Abi Thalib. Dia berabah-rabah bertiga. Tiba-tiba datang Sayyidina Jibril dan Sayyidina Mikail, kedua malaikat, dan satu malaikat lagi ada yang mengatakan namanya Israfil alaihissalam. Maka membawa mereka akan Nabi ke sumur Zam-Zam dan membaringkan mereka akan Nabi dengan penuh hormat. Ya, Nabi berapa-apa siapa aja kita bahas itu orang mana yang bersama-sama bercahaya aja bertiga nih kisahnya dah. Ya tapi ini cahaya aslinya tuh kepada Rasulullah. Jadi malaikatnya sempat bingung juga. Jadi kata kita yang bingung lah, malaikat pun bisa bingung juga. Yang mana negara Muhammad aja yang disuruh dia apa yang diambil ya kalau Nabi kita, yang disuruh diambil adalah yang dijemput Nabi kita. Tapi karena petate orang yang bercahaya, Ja'far pun bercahaya juga sebelah sini. Siapa tuh deh kawan sini lagi Hamzah pun bercahaya juga. Tapi karena malaikat pinandu jauh gitu penong paling tarang cahayanya, karena aslinya sih itu nang diangkat Nabi. Jadi nah Hamzah ini kada tahu nang apa nang higani pun kada tahu juga, dibawa ke sumur Jam-Jam ya kan, dan membaringkan mereka dengan penuh hormat dan membedah mereka itu akan Nabi yang dipimpin oleh Jibril. Jadi Nabi kita dirabahkan tamat bandak ya kan, badi andak tadi diberi telantangakan, lalu Jibril jadi dokter spesialis. Jibril spesialis membedah. Nah, di mana mulai mata membedahnya ya. Mohon maaf lah, pakai saja lah, karena kisah Isra Mi'raj itu panitia jalan itu dia protokolnya lah. Kisah Isra Mi'raj dan mulai ia akan dadanya dan sampai ke pusat. Jadi bedah Nabi mulai sini sampai ke pusat sini. Nah, dibedah, dikuyak. Tapi Nabi ini waktu bang sadar, Nabi ini kada dibius kada. Kalau kita kan dibedah di bius kalau ada Nabi sadar aja kan melihat ini kalau aja menonton Nabi, tapi karena malaikat ini
alahan spesialis, apalagi kita ahli banget, canggih banget kita alatnya ya. Jadi ya karena meleser juga kan orang ini nampak canggih banget lah. Badi badan kuyak badi kuyak apa? Dibuka lah. Dan membelah dan menghilangkan oleh Jibril akan daging tempat setan dari dada Nabi. Jadi setiap manusia ini ada rumah setan di sini nah. Di rumah setan, apa rumah setan di dada kita. Matikan kita apa ya kan posnya, ada pos setan ini ya kan, posnya dalam hati kita ini, sekalipun kita di mana aja ada dan bisiki ya kan, tahu kita adalah bahwasanya setan itu ada dalam dada kita adalah. Kita cobai sembahyang tengah malam misalnya lah, tengah malam dalam kamar mati lampu ya kan, dalam kamar mati lampu pulang ya tengah lamun aja lagi, soalnya kan benar-benar mungkin ngelamun kalau ya kan. Tapi kenapa ya, karena setannya dalam dada sini ada nah, ya itu bapak besarang dalam dada lalu biar berpajah lampu ya tetap ya ke hati kemana-mana juga ingatan dia apa anak unjun juga ya kan. Misalnya adalah untuk ingatan apa, karena macam-macam, karena apa, karena hantunya ada. Namun hantunya kalau ada lagi biar tarang harinya ya kan, biar ditarang aja biar apa aja khusyuk lawan Tuhan. Jadi yang penting bukan kadapnya, yang penting itu hati kita bersihkan daripada syaitan di hati. Kalau Nabi kita itu, kalau kita kaum mengusir lalu syaitannya itu min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya kan. Setan itu khannas, undur marah ya kita. Undur marah itu bila kita ingat lawan Tuhan, inya mundur karena kau mengganggu kita. Tapi bila kita lupa, di HP-nya pulang gitu, halo ya setan adalah ini pulang dibisikakannya di hati kita ya kan. Nah, jadi apa hati kita supaya bizikrillah tatmainnul qulub. Mudah-mudahan kita diberi Tuhan tawa banyak mengingat azzakirun Allah kasiran, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kau khusyuk sembahyang lah. Karena awal-awal tanda orang beruntung itu kisah lain pulang lah. Tanda sembahyangnya kau khusyuk. Bila kada sembahyang kada khusyuk, belum ada tanda-tanda orang beruntung lagi. Gimana ayatnya dalam Al-Quran ya kan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ya kan? Telah beruntung orang beriman yang mana mereka itu dalam sembahyangnya khusyuk. Nah, jadi tanda orang beruntung pertama sembahyangnya kawa khusyuk ya kan? Nah, diusahakannya, mudah-mudahan diberi Tuhan kita lah, diberi Tuhan kawa kita khusyuk sembahyang ya kan. Berapa ada sembahyang itu waktu 24 jam, sembahyang itu paling lawasannya 5 menit kita ya kan, ada 2 menit aja sembahyang ya kan. Tuntung misalnya nah, kalau mengisi 2 menit itu supaya kita kawa khusyuk lawan Tuhan ya kan. Nah, itu modal kita menuju, karena oleh Nabi, karena Isra Mi'raj ini yaitu kita sembahyang lah. Laju aja kesanya lah, kalau kita banyak kesah kita jam 2 tuntungan kan ya kan, kada guringan, kada ngantukan lagi pentu guringan munyan kan lah, nasi bubasian kan ya kan, ada kan nasinya kan, ada nasi kan, insya Allah kan. Setan lah, jadi nabi kita itu dibuang lalu, wadahnya rumahnya itu dibuang lalu. Nah, jadi kan ada lagi nabi rumah setan di dada nabi itu khususiyat nabi juga. Kalau lain ada aja kita adalah ada aja ngelamunnya, kada mungkin kita kausanuan adalah ada aja ngelamun gitu nah. Dari dada nabi dan dibasuh 3 kali dengan air zam-zam, lalu diisi dengan hikmah dan iman dan hilm dan ilm, yakin dan Islam. 6 macam diisi dada nabi adalah. Jadi pertama antaranya di dada nabi diisi dengan ilmu. Itu jadi suruh kita mengisi dada kita dengan ilmu. Kayak apa mengisi dada dengan ilmu ya? Pada kaupang dimasukkan dengan belajar, ketujuh pada dengar, ketujuh mengaji. Di mana ada orang pengajian, nah kau kita umpat barang sekali seminggu misalnya kau mengaji ya kan, di mana ada orang pengajian, ada sini langgar sini ada juga lah. Alhamdulillah ya ada aja, mudahan kawan apa seminggu sekali barang pengajian ya kan. Kata kawan seminggu sekali ada 2 kali kasih minggu bagus lagi ya kan. Nah adalah kata kawan 2 kali 3 kali misalnya kan, nah, bagus saja, makin banyak kita apa mengaji, makin banyak kita dapat pahala dan akan mudah kita menuju jalan ke surga. Man talaba man salaka apa
man salaka tariqan yatlubu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa suka mengaji, bahasa kitanya adalah Tuhan mudahkan jalan ke surga kana. Siapa ada ketujuh pada dengar ketujuh mengaji setahun 2 kali mengaji misalnya kan, atau setahun 2 kali Isra sekali, Maulidan sekali, barang aja ada jobang lah. Nah, itulah alhamdulillah juga ya kan. Nah, itu kok kedikitan ya kan. Tahun 2 kali aja, tapi kita alhamdulillah Bang. Seminggu sekali nyata Bang adalah ya kan. Nah, di mana ajar? Waktu apa ya? Waktu Jumat. Nah, Jumat itu kan biasanya teh pastinya apa ya? Khatib ya Allah. Nah, khatib ini apa? Khutbah. Kita dengarkan bujur ya kan. Nah, itu termasuk mengaji niatan kita. Tapi jangan apa hati pengkhutbah kita inggih aja jangan juga ya kan. Nah, apa masih benar doa khutbah inggih ya kan, inggih terus ya kan. Takkan orang nih inggih sekarang ini ngantuk berdua. Jadi bujur-bujur dengarkan hatib karena kasihan sini pengarang khutbahnya berminggu-minggu sudah ya kan. Kalau dengarkan kasihan sini ya kan. Nah, itulah. Jadi niatakan kita menuntut ilmu seminggu sekali, termasuk khutbah kabukesnya tambahi pengenalain lagi kan. Ada pengajian 4 kita misalnya adalah insyaallah pun kita ketujuh pengaji karena anak buah kita pun karena ada jualan ketujuh juga mengaji ya kan. Kita dulu mau luakan dalam maaf lah panjang melang kisahnya lah. Dan mencap Jibril antara 2 belikat Nabi dengan khatamun nubuah. Jadi cap di belakang Nabi ini ada halus saja, kalau di bulu saya itu betul khatamun nubuah itu tanda nabi-nabi lah. Di orang bahari itu khatamun nubuah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta dihiganya fa innaka mansur gitulah. Di khatamun tulisannya tapi harus Bang ada bacaan lah. Ya, ada jawaban pada bisa membaca 7 haitsu syi'ta panik mansur jar pada fa innaka mansur jar panik mansur jar. Jadi maksudnya di khatamun nubuwah tadi Nabi kita kemudian didatangkan burak yang pakai pelana dan pakai tali. Adalah burak itu lebih besar daripada hemar tapi lebih kecil daripada bagol. Antara keduanya nih meletakkan ia 2 kakinya di yang depan sampai sejauh-jauh mata memandang, menunggang Nabi akan dia dan berangkat beserta Jibril sebelah kanan dan Mikail sebelah kiri. Maka berjalan mereka. Selesai perjalanan adalah, nah dalam perjalanan ini banyak kanan dilihat Rasulullah adalah. Dan singgah Nabi di beberapa tempat, yaitu pertama di Madian, di Madinah lah, lalu di Madian. Dekat pohon tempat Nabi Musa berteduh waktu dikejar Fir'aun. Ke tempat bekas Nabi Musa. Jadi Nabi ini hubungan historis buat Nabi Musa adalah dan Nabi kita adalah. Kedua di Tursina pulang, tempat Allah mukalamah akan Nabi Musa. Lalu di Bethlehem, tempat lahir Nabi Isa. 3. Dan terakhir di Baitul Maqdis. 5 kali Nabi singgahan di perjalanan itu mengisyaratkan karena bahwasanya Nabi akan mengambil sembahyang 5 waktu nih. Di tengah perjalanan Nabi bertemu dan melihat beberapa perkara. Pertama yang dilihat Nabi jin ibrit. Waktu Nabi terabang di atas ada yang mengejar membawa obor di berapa? Nabi model apa? Anu jari Jibril bacaannya lalu tersungkur mati Jibril jinnya. Dia perlu juga kita baca bacaan jin adalah supaya tahu bisi-bisi bacaan adalah jangan penakutan mana ya kan. Bacaan jin adalah para mujtawi ini kan ada lagi hantu lah, ada lagi hantu sekolah bahannya kenapa jadi kali hantu banyak orang bang ini kan. Ya hantu itu betul mendo orang bang ya kan. Apa ada juga orang tekara sedikit lah hantunya jadi buka ke manusia aja pulang orang kasihan padahal kan hantu kan manusia lah. Bukahan ke hutan kalau sudahnya ya kan ya, tapi ada orang ini dapat hantu ya kan. Berteduh pulang. Pertama Nabi jin ibrit ya. Kedua yang didapatkan Nabi bau masyita. Kisahkan panjang lah kita percepat lah. Ketiga kaum yang menanam dan panen dalam sehari aja, 1 waktu aja bertanam langsung berbuah panen
tumbuh pulang panen pulang tahu jadi saban sewaktu aja satu masa detik aja timbe buah ya kan ada kita tuh mana ya kan dapat amulah banih lah kasihan punya banyak panahnya anak meninggal ya kan anak orang meninggal anak banih banyak meninggal ya kan hanya melacak sekalinya sudah datang pulang banyak ya kan kasihan karena orang banyak orang bahari aja banyak orang mau kertas supan dia mula anak pinggir jalan dia kan pinggir kan tak pula anak mula anak banih kalinya ini ampi orang mula anak banih di pinggir tak lah. Nah gitulah apa permisalan apa itu telah tanam tumbuh ya kan panen tanam panen. Nah siapa itu yaitu para mujahidin fisabilillah dan kaum yang dipecah kepalanya pulang dicatuk kepalanya dicatuk karena baik kan dicatuk pecah baik pulang jatuh pulang baik pulang kada sing salawasan siksaannya yang mana dicatuk kepalanya siapa pecah baik dan lah nak sudah dicatuk telah tahantup aja kepala ya kan tapi itu mengunyur lah coba sebanyak itu kunyur kata sakitan ya kan ini beda aja kepala kita lawan panci jar apa aja beda kepala lawan panci jar kalau panci dicatuk lemek jar ya kan kalau kepala catuk pincul jar ya kan ya kepala pinculnya coba ya kan percaya biar kepala catuk pincul kalau panci dicatuk lemeknya ya kan nah jadi apa siapakah orang dicatuk kepalanya ini nah siapa dicatuk kepala adalah andakah kita dicatuk malaikat kepala ya kan gudam malaikatnya kenegana ya kan kenegana gudamnya catuk nah apa siapa ya yaitu mereka yang tiada mengerjakan sholat sembahyang jadi siapakah sembahyang di dunia di akhirat dalam kubur karena saban hari saban waktu dicatuk malaikat terus kepalanya dicatuk pecah baik catuk pulang situ selawasan dicatuk kepalaan hendaklah kita nggak ada hendak ya kita jangan sampai tertinggal sembahyang kita dan anak-anak kita yang sudah balik jangan kita aja lah ya kata mau kita aja dan muru auladakum bisalah ya Rasulullah inda sab'in wadribuhum inda ashrin suruhlah anak kalian sembahyang ketika berumur 7 tahun dan pukul sarikinya inda ashrin kalau ada sembahyang 10 tahun dah nah 10 tahun ada sembahyang sariki jangan dibiarkan aja kenapa lah mau sudah balik karena disuruhnya bisa melawan dari kan anak-anak nggak bisa sembahyang apalagi hendak kawinnya disuruh sembahyang ya kan nah ya hendak kawin mana macam carian apa ngana lah sopan do mintuha ya kan macam cariannya kopiah ya kan pengantin anyar sejadah macam carian juga lah mintuhanya pun sama juga kalinya ya kan sama aja juga kada bisa kopiah kada bisa sejadah sekalinya kan tapi kada ada lagi ini sudah lah yang kita tuh mungkin di mana kan dalam bagian di Dayak sana lah apa di sini sebenarnya bah kopiah banyak di sini makanan banyak ya kan apa sejadah sekalinya penjualan ya kan jalan makanan kan tadi kan ada lagi ini nang kada sembahyang mungkin telah tapi ada pun orang Mahalabio gitu lah orang Mahalabio lah ini jar nang buhuma-huma kada ada sembahyangnya lagi ini supir-supir kada sembahyangnya juga ya kan nah nang buhuma kada sembahyangnya supir kada sembahyangnya guru-guru sekolahan pun majar kada ada sembahyangnya juga ya kan kenapa ya waktunya di perumahan kada ada sembahyangnya ya lah nah, tapinya boleh kena sembahyang ya bang lah mohon maaf lah jangan kalau ada singgung lah nang buhuma lah jadi nang buhuma kada sembahyangnya waktunya buhuma ya kan sudah boleh kena sembahyang kan ya lah supir kada sembahyangnya juga ya kan tapinya singgah aja saya kada sembahyang ya. Kenapa? Karena lamun gitu aja ada disinggung pada kan guru sekolahan kada sembahyang juga ya kan jadi sama aja ya lah tapi boleh ke rumah karena sembahyang aja ya lah mohon maaf lah ya. Ini ada pulang pegayaan gitu aja nggak tapi sembahyangnya kada sah baca Fatihah itu bismillah baca Fatihah kada sah bismillah awal mana pula enggak alahan pada Wahabi dia kan kalau Wahabinya begamat ke sembahyangnya jadi kada sah namun sembahyang bismillah ya kan dia perjalanan guru katanya sembahyang ada sah bismillah ya kan baca Fatihah ya,
Kenapa jar? Lamun bismillah ada sahnya bismillah aja. Lamun bismillahirrahmanirrahim. Nah ada salah. Bismillah baca, bismillah aja ya kan. Jadi kada boleh bismillah lah ngatakan tuh bismillah. Ada nang ganjil lagi lah, supaya jangan ngantukan lah. Orang baca qul huwallah kada boleh dibaca malam kada boleh baca qul huwallah ya kan. Jadi mah orang baruhan aja baca qul huwallah itu malam apa aja. Nah. Boleh lah. Percayalah pian baca qul huwallah kada bisa kada boleh malam kan. Adalah pian dapat di kitab itu kan ada kan. Nah, kalau lihat kalau di Alabiyo tuh. Kenapa itu kada boleh malam aja kan? Nah itu bacanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid napa? Walam yulad. Namun kada boleh malam yulad kada boleh. Ya kan boleh dibaca malam ya kan. Jadi mah itu anunya maksudnya jangan kada salah paham. Jadi kada boleh malam yulad, kada boleh harus walam yo. Dia kada boleh dibaca malam, kada boleh harus walam yulad gitu. Kada terbaca ke saya merah lagi kita bakal lebih lah. Sedikit lah. Sama-sama jam lagi. Selamat lagi lah. Selamat 2 jam lagi. Mana lah. Kita lanjutin lah. Dan kaum yang punya pakaian sekadar menutup kumpul dan dubur saja serta memakan kayu berduri ya kan? Zakum dan bara neraka, yaitu mereka yang tiada berzakat. Dan kaum yang memakan daging mentah dan bau pulang, padahal ada saja mereka daging yang masak dan lezat. Nah ini banyak ini lah. Ini apa tidak? Ini daging lah mentah apa ya kita daging apa? Tikus mati, buruk sudah ulat. Ini ada daging apa? Daging karih misalnya. Ya toh kan mau memilih apa ya? Nih daging tikus nang mati ulat ini. Itu perumpamaan apa itu ya? Kalau kita pinanya bungul beneran, tidak bungul beneran. Nyamannya karih ini, nanya karih masak punya lezat. Adakah karih lebih ini? Ya mahayal lah. Ya kata. Nah misalnya ini dari tikus mati ulat pulang kan memilih tikus nang mati ulat ini kenapa ya? Itu perumpamaan apa Nabi dilihat akan waktu Isra Mi'raj lah. Yaitu mereka yang berzina, bahasa orang ini terselingkuh ya kan, serta meninggalkan suami atau istrinya. Jadi bila kita terapa dia orang ini mas selingkuh katalah, tapi kedua orang lain itu sama memilih nang apa tikus mati bau ya kan. Nah ada aja nang lejat bini kita ya kan, hantam jangan mau habisan ya kan, sebutin kan kada habisan ya kan. Apalagi jangan mahayal jangan mikir jangan jangan sampai kita apa ya. Ya secara ini selingkuh katalah, selingkuh kalau lakian apa kata, kalau bebinian pelakor kan ya kan, ambil laki orang lah. Hati-hati benar ini adalah banyak orang meninggalkan apa lakian meninggalkan bini ya kan. Kenapa asalnya kasihkan hapi-hapian kah misalnya ya kan, minta sarak tuh laki. Nah itu sama memilih apa tikus mati nang busuk ya kan. Ya, jangan sampai bila kita sudah misi bini itu cukup aja sebuting ya kan. Nabi bila kita berjalan-jalan kita adalah ada bini orang tuh jalan, atau binian biasa adalah ya menarik hati kita tuh jalan orang bahaya itu behenol kan. Ya kan binian seksi orang ini lah. Nah itu Nabi itu cepat aja boleh ke rumah ya kan, bapak boleh ke rumah, gawil bawa bini ke dalam kamar kan. Ya baik mantam bini aja ada halal ya kan. Nah jadi hilang gitu kan, sudah hilang juga nafsunya ya kan. Nah itu obat bisa kita tips daripada Nabi ya kan. Kalau kita jangan sampai kita terusakan ya kan. Nah itulah naudzubillah itu la gina la gina aja Nabi ma'az zina ya kan. Tidak mungkin akan kaya seseorang kalau suka berzina. Jadi orang berzina itu pasti akan fakir, susah hidupnya ya kan. Ya gitu aja pembantuan ya kan. Misalnya bayar itu aja berapa jadi kadang mau akan susah, kadang mau akan sugih. Orang yang suka berzina wala faqra ma'ad duha pulang ya kan. Tidak akan fakir orang yang suka sembahyang duha. Kalau kita hendak apa kita mudah rezeki kita diantaranya sembahyang duha tiap hari jangan tertinggal. Kalau hendak susah ya suka bebini orang macari bini orang misalnya itu susah malah ada
atau bebinian suka manu laki orang misalnya kan. Nah kenapa amalan susah, biar banyak duit tapi hatinya susah terus ya, kada mau sugih lah. Ya terusakan lah kisahnya nah. Dan kaum makanya itu apa mereka tadi. Dan kayu yang Bapak menghalangi jalanan itu Bapak, misal kaum yang duduk di jalanan serta mengganggu jalan. Nabi juga melihat laki-laki yang berenang di sungai darah dan serta dilontari batu pulang, yaitu pemakan napa riba. Laki-laki yang tiada bisa mengangkat babatan kayu dan ia ingin menambah pulang, yaitu orang yang tiada dapat menunaikan amanah tapi masih ingin menambah lagi. Nah, hati-hati juga telah kalau kita mesti jabatan misalnya telah jadi orang jadi kepala masjid misalnya panas ya kepala masjid lah, jadi ketua masjid misalnya telah itu kan kada tapi itu urusi dah. Kalau orang kepala sekolahan mau pulang ya lah. Nah, karena kada tuh kada beres juga kada urusi pulang, seorang jadi kepala ketua mau pulang ya apa. Nah itu katanya Nabi dilihatkan orang itu mengangkat kayu sebabatan kada kawa ngambil anak patah berapa karena sekalinya seharusnya kalau hanya labihan ini apa ya dikurangi, kenapa ditambah ya pulang ya kan babatan kayunya nah itu Nabi kita makinnya patah lalu awak kita ya kan. Nah jadi jangan sampai kita pupur riasah kan, ketujuannya jabatan yang penting anak jadi anak ini aja ya kan, kayak tegawe anunya kada, nah itulah kada apa kada orang ininya pernah ya kada bujur ya lah, kada apa kada beres ya kan. Nah terbengkalai semuanya ya kan, karena kebanyakan jabatan adalah berbagi-bagi jabatan ya kan. Kita mangkat kayu juga adalah banyak 10 babatan udah aja mangkat songlongan dia banyak aja kawan nyawa tolongi pemangkatakan pada padanya dan lain diulah pulang ya kan. Nah telah mungkin banyak aja nah ahli-ahli ya kan. Nah perasa kita aja yang apa anunya ya kan, jangan telah tapi sini kada datang lah nama itu deh, maaf lah kalau ada ya kan, padahal ada kan sarikan ya lah ya kan. Mantai kada datang lah telah sembahyang lah suami. Kaum yang digunting ulang lidahnya itu ahli khutbah yang tiada mengamalkan. Nah hati-hati juga kita mau khutbah berceramah baca manakib sekadar kemampuan kita, sekadar kan yang kita pakai aja, kita kadang pakai aja, jangan ada kisah macam-macam ya kan. Nah kalau kita sembahyang apa duha 8 rakaat misalnya kan, orang 2 rakaat itu tegawi lagi ya kan. Nah ya kita sembahyang duha 2 rakaat kita mengesahkan ya kan. Sembahyang tahajud kita ya kakawa misalnya mulai jam 2 kita bangun jam 2 sampai ke subuh ya. Seorang kan sebetulnya kada bangun juga ya kan. Nah itu digunting karena ilatnya ya kan, paket ilatnya digunting. Ya saya guru Seman Mulia bahari lawan guru kita sekumpul kita lagi guru lagi anom lah. Guru Seman Mulia penceramahnya korinya guru kita jadi kori bahari lah lagi anoman lah. Jadi takun insiden dulu anak ceramah lah. Nah penang artinya ayatnya malam ini apa yang dibacakan misalnya lah. Ada ini ayatnya lakayatinya dilaksin nyambat lah. Di antara ayatnya tadi ada kisah bersedekah. Nah, termasuk ayat wa anfiqu mim apa wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, kan ayat ini misalnya ada lah. Nah joloknya guru Seman Mulia anu nangela am cari duitnya adalah sedekah dulu nyawa. Sedekah doanya bacakan kenahan. Untuk anu korinya aja apalagi penceramahnya telah penceramah orang bahari telah itu ada bahari telah guru kita juga duanya ya kan, keduanya guru kita aja lah. Alhamdulillah sampai bahari guru Seman Mulia itu lah kurang lebih 6 tahunan lah, kurang lebih 6 tahunan sampai menempat menandang artinya mereka anak-anak lah. Dan kaum yang dan kaum pulanglah sendiri itu ahli gibah ulang. Dan Nabi melihat juga sapi besar keluar daripada lubang kecil tiada dapat malah masuk lagi, yaitu misal orang yang berkata jahat lalu menyesal. Nabi juga mendengar panggilan di kanan dan kiri dari Yahudi dan panggilan daripada di kanan yaitu daripada Nasrani, dan panggilan dunia yang diserupakan dengan perempuan yang tua yang berperhiasan, dan panggilan iblis yang menyerupai orang tua laki-laki, dan perempuan tua yaitu misal umur dunia.
Teruslah. Kemudian sampai Nabi kita ke Baitul Maqdis dan turun ia daripada Buraq, lalu masuk ke masjid dan sembahyang ia menjadi imam para malaikat, anbiya dan mursalin. Ya, sampai di Baitul Masjid, terkumpul para nabi-nabi, roh nabi-nabi dan jasad mereka lah, itu kekuasaan Tuhan dah. Lalu sampai waktunya sembahyangan, ini mungkin tengah malam ini sembahyang hajatkan lah, atau sembahyang waktunya adalah sembahyangan lah. Lalu Jibril bang, lalu siapa menjadi imam? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita itu imamul anbiya wal mursalin. Ya. Kemudian mereka memuji Allah Ta'ala, tuntungan padanya memuji Allah Ta'ala. Itu tong sembahyang tuh memuji Tuhan, itu wirid bahasa kita nah. Jangan bukahan tentang sembahyangan ya kan. Nah. Kemudian merasa Nabi akan sedikit haus, kehausan Nabi. Maka Jibril membawakan 3 wadah. Nah, 3 wadah Nabi lah. Nah, ini 3 macam juga bajunya pilihnya lah. Nah, 3 wadah lah Nabi. Kehausan waktu sedang mi'raj lawas perjalanan ya kan. Nah, apa ya? Berisikan pertama khamar. Khamar di Arab ini belum apa? Khamar yang kada haram lah. Khamar kada haram lah. Dan susu ulang. Nah, ada susunya nih, tapi seteropang pinanya lah. Dan susu kedua dan madu kada ada madunya sini lah, larang madu nah. Atau air biasa 3 macam. Banyak aku aja ya kan. Nabi memilih yang mana ya? Dan Nabi memilih susu. Dan Jibril, nah bujur aja Nabi susu. Ya kayak ikam Muhammadnya mengambil khamar, umat ikam celaka. Ya kayak ikam mengambil madu, umat ikam celaka juga. Nah, tapi jauh tahun-tahun berubah hari pakai saya menunggu anulah. Si Nabi minum susu itu sekali ini kada habis ya, tinggal sedikit. Nah sudah. Si Nabi aja Jibril mah, jadi Jibril kayak kita Muhammadnya habis minum susu nih. Nah susu nih lah, ini aku lah. Habis umat pian masuk surga semuanya ya kan, tapi kada pian habis ada juga yang masuk neraka karena umat pian ya kan. Nah gitu jadi bahasa apa habiskan tapi ada kau lagi sudah japal qalam bima huwa kain ila yaumil qiyamah ya kan, sudah habis kan kada kau lagi dibuliki ya kan. Nah, tapi mudah-mudahan kita jangan termasuk orang-orang nang sisa tadi, mudah-mudahan kita nang termasuk dikinum Nabi tadi, orang tidak akan masuk surga, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Tujuan hidup kita ini satu aja, kiranya mati karena masuk surga ya kan. Mbah mati itu masuk surga, itu yang dicari mah hidupnya kan, biar hidupnya biar misalnya apa nyaman banget, misalnya mana sugih, mana alim, mana sugih, tapi surga pentingnya, nah itu dicari ya kan. Kita hidup dia apa aja bahagianya di, tapi pentingnya surga. Nah itu pun kita pintalah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia bagus, di akhirat pun kita bagus. Minimal hendak sukses di dunia yaitu sembahyang 5 waktu jangan sampai tinggal. Bila kita ketujuh meremehkan sembahyang, itu penghidupan kita akan picik ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman fa inna lahu ma'isyatan dhanka ya Tuhan. Siapa yang suka melupakan Allah, maksudnya yaitu meninggalkan sembahyang, meremehkan sembahyang, mengawaikan sembahyang, maka baginya penghidupan yang sempit. Ya kada mau nyaman biar sugih, apa dah kada mau apa tentram hatinya ya. Lagi susah juga ya kan. Nah, itulah. Ini yang penting mana sembahyang, kita sembahyang minimal jangan sampai takodo ya kan, sembahyangnya. Jangan sampai takodo itu keluar daripada waktunya ya, sembahyang zuhur sudah bang asar, nah atau sewaktu asar, nah takodo apalagi takada, nah makanya takodo aja jangan, apalagi takada, nah kalau takodo itu luar waktu, kalau takada kada tegawi lalu ya kan, nah itu jangan sampai kita, tapi mesti kada dabang dalam karba salah sembahyang aja laki-laki bini-bini ya kan, kalian mbak lebih dengar sembahyang dulu lah. Nah makin supir tadi. Tapi semuanya sudah ini alhamdulillah ini bilang bagus saja, insyaallah sekampungan masuk surga aja, amin ya kan. Jadi husnuzon kita nih sekampungan tuh ahli surga aja lah, supaya kita nyaman melihat orang ya kan. Jangan sekampungan itu neraka aja, jangan kayak itulah. Jangan. Bagus saja semuanya manusia lah, bagus saja umat Rasulullah ya kan.
Napa sekali kita bersalawat kan terima Tuhan surga aja kita ya kan. Terima Tuhan. Asal rajin sembahyang ya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyran. Siapa bersalawat sekali lawan aku ya Rasulullah, Allah akan memberi 10 rahmat, bukan gandanya, rahmatnya. Sallallahu alaihi, memberi salawat Allah atasnya, artinya yarhamka, memberi rahmat 10. Ujar ulama, satu salawat Tuhan saja, satu rahmat Tuhan saja kepada kita akan bahagia dunia akhirat. Asal diterima Tuhan sekali salawat tadi. Nah, itulah. Apalagi berapa kita salawatnya sudah mulai maulidan tadi lah. Berarti kan maulidan jangan kemudian datang ya. Ketinggalan mohon maaf tadi kemudian datang kan lah. Nah salawat ya Rabbi sholli ala Muhammad. Nah salawat kan lah. Sekali salawat itu terima Tuhan, cukup kita kekosong kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun diterima Tuhan, mudah-mudahan diterima Tuhan amal kita adalah. Maaf lah, jangan pulang kesannya lah. Nah, belum naik lagi Nabi lagi lah, kelaju naikkan lah, naikkan lah. Turunnya kalau coba tabus lah, kalau naikkan kada kau tabus lah. Maaf lah, lah. Ini sarikan untuk anu lah, namun lang ini sarikan los pana guru tujar. Maaf ya, kada tuntung kesannya di maaf ya lah. Nah, kada tuntung sarikan binian kan lah, sarikan bini, saya kada tuntung bininya kan, dulu-duluan. Kemudian sampai Nabi ke Baitul Maqdis Pahawas, maka Jibril membawakan 3 wadah yang berisi khamar, susu dan madu atau air biasa. Maka Nabi memilih susu dan Jibril setuju. Dan di sana Nabi bertemu dengan hurul ain atau bidadari. Kemudian didatangkan tangga atau mi'raj. Nah, mulai mi'raj tadi ngadanya Isra mulai Masjidil Haram ke Isra, mulai Masjidil Haram dan Masjid Aqsa naik ke langit sampai ke aras itu ngadanya mi'raj. Nah. Dari surga Firdaus dan yang berhiaskan lu'lu kain. Nah, dan di kirinya ada malaikat, di sanalah Nabi naik ke 7 lapis langit dan seterusnya. Dan maka bertemu ia di langit pertama dengan Nabi Adam. Itulah cepatnya langit pertama Nabi Adam. Di langit kedua dengan Nabi Isa, katakanlah, dan Nabi Yahya nomor 2. Pertama Nabi Adam langitnya, kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat dengan Nabi Idris, di langit kelima dengan Nabi Harun, di langit keenam dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulai satu, hafal kan tadi? Nabi pertama Nabi Adam, kedua Nabi apa tadi? Nah, pegayaan sedikit lah. Ayo siapa hafal? Karena mulai langit pertama sampai langit ketujuh. Ulun bari duit 1 juta nah. Ayo siapa hafal ulun bari duit 1 juta lah. Ulun nang bari duit 1 juta kan. Kedapian adalah ulun bari duit 1 juta. Siapa hafal bayar ta. Ada bagaian lah. Kenapa? Ya kayaknya itulah, ya kayaknya siapa hafal ulun bari, nah itu ulun bari ta. Nya siapa hafal ulun bari duit 1 juta. Nah itulah ulun dibari lah. Kekayaan ya lah. Ada doanya yang jawab ya. Kemana dapat mana bayar pulang lah. Padahal desa kada apa jawab lah sama. Mohon maaf lah. 3 malam pulang kita lah banyak. Dan Nabi Musa, langit yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka semua memuji Nabi. Alhamdulillah yang bertamu kehimpungan pada Nabi dapat Nabi kita nih. Serta mendoakan Nabi akan kebaikan. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim berpesan bertemu langit Ibrahim langit ketujuh telah berpesan kepada Nabi memperbanyak berkebun di surga, yaitu dengan membaca. Nah kita sebagian hikmah Isra Mi'raj kita berkebun di surga lah. Kalau di dunia kada tentu tumbuh lagi lah. Hanya bertanam tuh datang pulang banyu ya kan mati pulang. Nah lah. Kalau di surga yang salah pasti tumbuh lah. Karena tanahnya itu subur dan luas pulang. Jadi dengan membaca 3 kali bimbing lah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan kita memanfaatkan Nabi Ibrahim, mudah-mudahan kita pohon kita tumbuh di surga dan memetik kena amin ya rabbal alamin. Dan di sana ada Baitul Ma'mur pulang. Nabi sembahyang serta mukminin lalu Jibril mendatangkan 3 air pulang.
minum pulang Nabi 2 kali minuman lah. Kalau orang bahari tak saya meratnya istirahat tak minuman karena susu, minumannya lah susu napa dari setrup lah. Aisyah serta dahulu ini sebab akan kuyuhan dan lah dahulu dan Nabi tetap memilih susu juga. Nah, ini kata jualan Nabi lan susu kita ingin jualan susu lah. Susu siapa aja? Jangan-jangan apa kayak seorang bahari nang bini salah paham lah anu menyaja bila asrakal kan lah keluarkan susu jar maksud lah ini susu nang anu tadi nang pecangkir ya sekali nang bini mengeluarkan susu sidin ya maaf zaman maaf lah. Lalu Jibril mendatangkan 3 air seperti dahulu juga dan Nabi tetap milih susu. Kemudian sampai Nabi ke Sidratul Muntaha yaitu pohon yang sangat besar. Di dalamnya ada kupu-kupu daripada emas dan masuk Nabi ke surga yaitu tempat segala nikmat dan sangat indah pulang surganya. Nah, mudah-mudahan kita dengan kita memperingati Isra Mi'raj ini kita memperingati mudah-mudahan kita idza tawaffaitana fatawaffana muslimin mu'minin. Bila kita mati kena lah matinya dalam keadaan beriman. Bila keadaan beriman insyaallah akan masuk ke dalam surga. Ini sebutin yang kita takutani adalah bilanya mati kalau kada masuk surga itu sebutinnya kita takutan akan mana lah. Dari emas dan masuk Nabi ke surga pulang tempat nikmat yang sangat indah dan didatangkan dinampakkan juga neraka pulang naudzubillah yaitu tempat azab dan murka Allah Subhanahu wa taala dan melihat Nabi kita akan Allah Subhanahu wa taala akan kaum pulang yang memakan bangkai yaitu ahli gibah. Jadi bila kita ketunyam-nyambat orang menggosip orang sama makan bangkai pulang lah. Bertemu Nabi dengan malaikat Malik pulang yang tidak pernah mesam. Jadi Malik ini orangnya tugasnya menjaga neraka ya kan. Ya karena menjaga neraka ada mopang orang apa lembut penyenyuman ya kan. Ya kada mau yang tentara juga pas panjang akan sengot ya kan pina malaikat. Walaupun malaikat maut maaflah soalnya anak mukul ikam maaf lah anak mukul ikam kada mau ya kan. Jadi malaikat itu harus sengar orang ya kan Malik lah. Dia kada pernah mesam ya kan Maliknya. Kenapa? Jadi Nabi karena itu siapa kada Malik ya kayaknya ini adalah bisa mesam 2 piat tapi tadi bang ada kawannya mesam nih apa Malik telah. Kemudian diangkat Nabi ke Sidratul Muntaha dan bertingkah Jibril dan naik lagi ke Mustawa mendengar Nabi di Mustawa akan geresek kolam dan melihat ia seorang laki-laki yang selalu ingat akan Allah, suka beribadah dan tidak pernah durhaka dengan orang tua, gaib ia di nur aras. Ini orang hebat tak? Kada pernah durhaka lawan puitan lah, kada pernah menyakiti hati puitan. Dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Allah Subhanahu dengan 2 mata kepalanya. Maka tersungkur Nabi kita. Jadi Allah Ta'ala Nabi kita berada di aras, bukan Tuhan di aras. Jadi Nabi yang bertempat di aras, lalu Tuhan membukakan hijab, lalu Nabi melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Allah Ta'ala di aras. Ingatkanlah maka Allah Ta'ala di aras itu salah yang ada ahli bid'ah namanya. Dan di surah Allah meminta, wahai Muhammad jika mendapat aku hendak napa ika Muhammad ya Tuhan. Jadi kita itu mendapat 2 orang hewan kenapa hajat kayak itu adalah anak napa ikam naun bapak Nabi tapi Nabi tiada meminta hanya memuji ya Allah yang menjadikan Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Sulaiman pian menjadikan raja yang sangat besar, Nabi Isa pian memberikan kaum hidup akan orang mati, macam-macam Nabi yang berkatakan baik pian kamu anak napa Muhammad kata orang kada anak napa apa suka hati pian aja. Nah itu hebatnya Rasulullah lah tunggalnya ada bulhudrah ya ada banyak permintaan Rasulullah bisa ya kita nak kuitan bari lah kuitan dia tapi bisa Allah Ta'ala bari ya kan. Lalu ya Tuhan maka aku angkat engkau jadi Habibullah, ikam aku angkat jadi Habibullah dan macam-macam lagi aku berikan Muhammad ini jadi Habibullah tinggi daripada Khalilullah ya kan. Dan Allah fardukan salawat di dalam tiap hari semalam yaitu 50 waktu. Nah, jadi Muhammad aku fardukan kepada kamu ya Muhammad tiap harinya 50 waktu engkau dan umat ikam 50 waktu sehari semalam. 50 kali waktu. Yang kasihan benar siapa ya? 20 kali ini sehari semalam 24 jam aja ya kan 24 jam jadi sejam 2 kali tak mau yonya jadi Bilal adalah parawan sejam 2 kali bang ya ini adalah ya lah
sejam 2 kali kalau 50 waktu. Nah lalu apa Nabi setuju saja aja Nabi dah. Nabi kada banyak ngomong ulang aja nggih ya Rasulullah terima. Kemudian turun Nabi ke langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim diam aja kada banyak pender siden. Ulang Tuhan banyak pender lah. Turun Nabi Musa pulang ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Ya Nabi Musa sesudah Nabi berkisah di pada debat tentang salat dan diwajib 50 waktu Musa ya deh. Maka Nabi Musa memberi usul. Nah jadi Musa berusaha Nabi meminta keringanan dan dari Allah Muhammad masih ada harapan Muhammad ya dalam 50 kali itu nah sehari semalam mungkin nah ya kan ada mungkin kawa maka pulang balik Nabi antara Allah Ta'ala dan Nabi Musa ayo aja Nabi naik ke mendapat ya Allah khafifan ummati ringankan umat ulun ya Allah ulunnya kawa aja bang terima aja tapi umat ulun kesian kan dalam 50 aja Nabi apa aku kurangi 5 ya kam turun Nabi dah ya 50 kurang 5 berapa 45 banyak tuh lagi ya kan masih berapa tahu ya jadi bila lagi 45 kali karena dan apa ke Padang hanya sudah matnya tuh lah ke Padang sama teman secangkul bang pulang 50 waktu nih kan setengah jam tuh kali bang ya kan jadi 45 turun Nabi Musa banyakkan ini Musa naik pulang turun ke khafifan ummati dengan akan kurangi Nabi Allah Ta'ala pulang 5 pulang 40 ya kan banyak pulang lagi tapi Nabi mau jat sampai 9 kali pulang balik Nabi 55 tinggal 5 kenapa jadi itu kisahnya Allah Ta'ala tuh pelit bener mantok tuh selawi 50 mantok barang 50.000 ngurangi mau apa ngurangi tinggal 5.000 tinggal dikitan dia kan banyak tinggal dikitan padahal 5 aja harganya 5.000 mandak 50 ngurangi tinggal 5an ya kan Allah Ta'ala itu kenapa aja nah itu ada hikmahnya juga ulama dah Nabi Musa itu hendak benar berdapat Allah Ta'ala kesannya lah hendak benar berdapat Allah Ta'ala deh sampai terus pingsan hendak melihat ya kan nah, dan apa lalu kada kawa melihat dia pingsan lalu ada yang melihat orang berdapat Allah Ta'ala lalu dicari akal Allah Ta'ala pun bahasa kitanya lah sekalipun Allah Ta'ala itu Tuhan nah jangan dianggap lawan makhluk lah Allah Ta'ala itu sayang benar Nabi kita itu rindu benar ya kan lawas benar kan berdapat lah lalu diajari akal supaya rancak berdapat ya kan nah itu akal jadi Allah Ta'ala akal juga maka Tuhan supaya rancak mendapat 2 nabi nah supaya rancak pendapatan jangan kada puas sekali aja mendapat 2 nabi nah dari akal 50 kali aja Muhammad itu pasti jangan minta kurangi itu naik pendapatan pulang ya nah sampai 9-10 kali jadinya tak putingnya ya kan pendapatan nah tinggal 5 kali nah 5 kali Pak Jani Musa tuh deh berapa lagi Muhammad tinggal 5 nah Jani Musa naik lagi Muhammad udah banyak 5 waktu tuh lagi Nabi Musa ini kada puas lagi dapat 2 nabi lagi kan anaknya aja tapi ini kada mau aja pembah Muhammad Musa lah mau 5 kurang bah habis ya kan ada Jani Musa cukup dahnya ya kan cukup dah aja sedang dah ya kan jadi kau apa tetap 5 waktu ya tapi pahalanya tetap 50 jangan sampai itu 9 kali aja Nabi pulang balik lah jangan sampai kita anggap 10 kali karena di jorong ini Nabi 10 kali jar jadi 65 tadi kurangi pulang lalu kalau sembahyangan lagi ya kan nah salah pulang itu kelebihan kisahnya ya kan ya Nabi 9 kali ya 9 kali 55 tinggal 5 lah dengan 10 kali 10 kali kan habis lalu ya kan seorang dapat guruan nah alhamdulillah sembayang juga kalau kamu ngatnya sembayang juga kalau nih artinya alhamdulillah berarti kalau sembayang deh balang kambingan pemburu ulun aja balang kambingan kamu nak sembayang mana ada ya kan sembalang kambingan ya jangan lagi lah guru jangan guru nah jangan gitu kamu bayang ada bagus sembayang balang kambingan kalau jangan balang kambingan lagi lah jan alhamdulillah oh bete tamu pulang doa guru alhamdulillah guru jan apa dia guru masih ampi guru balang kambingan alhamdulillah aja guru ampi balang kambingan alhamdulillah guru ya kada sembayang sekali jan nah banget ya guru ya kan tangan tadi pulang kambingan tadi 5 waktu ini habis lalu ya kan banget ini hampir bebelang ya bebelang itu bagus ya dikit deh ada nangkanda lalu ya kan dikit lagi sembayang lah habis ada barang kemudian terus apa antara Nabi Musa pulang balik 9 kali lah pulang balik dikurangi 5 waktu sampai akhirnya tersisa 5 waktu lagi salat yang diwajibkan tapi pahalanya tetap 50 kemudian turun Nabi sampai ke langit dunia
dan melihat Nabi ke bawah, maka melihat Nabi akan kukus atau asap dan suara yang menyeramkan. Jadi dunia kelihatan ke bawah, sekalinya di dunia ini penuh dengan asap. Ini syaitan menutupi kita supaya jangan melihat manusia, supaya tiada dapat tafakur pada malakutus samawati, dan kisah Nabi turunnya dikasih itu sampai Nabi ke dunia dan boleh ke Mekah karena ada menghabarkan kisah Isra Mi'raj, ada yang percaya, dan Abu Bakar Siddiq, maka untunglah Abu Bakar Siddiq, dan banyak juga yang enggak percaya di antara Mut'im bin Adi, Abu Jahal, dan bahasa orang ini Abu Jahal CS ya kan, enggak percaya nah itu kalau mereka itu celaka ya kan. Dikasih itulah kisah Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita dapat mengambil i'tibar dan dapat mengamalkan sebagian daripada kisah tadi. Mudah-mudahan dengan berkat mendengar kisah kita menambah, Allah Ta'ala menambah iman kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan anak-anak kita, zuriat kita menjadi anak-anak salihin salihat, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ziarah Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kampung kita dan semuanya kita dijauhkan daripada bala musibah. Mudah-mudahan banyu dan berdalam lagi dan mudah-mudahan cepat hilang corona kajar. Nah, mudah-mudahan semua penyakit-penyakit dihilangkan daripada kita. Dan sampai situ ini saya dapat sampaikan. Kalau ada salah dan khilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah-ceramah agama, mau'izah hasanah sekitar peringatan Isra Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Ustaz Abdul Syahid. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil intisari dari apa yang telah beliau sampaikan buat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat salawat, mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkat daripada aulia Allah, bil khusus dari guru kita yang mulia Hadratus Syekh Muhammad Zaidi bin Abdul Ghani. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sampailah kita kepada acara yang terakhir, yaitu pembacaan tahlil dan doa. Untuk ini kami mintakan kepada guru Muhran, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar.